Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi di channel MNF TV. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas isu yang terbaru dalam tema baru kita yang berjudul Barometer. Bahas reaksi opini terkini. Akhir-akhir ini Dirjen Pajak atau Pajak, Direktorat Jenderal Pajak ini semakin lama semakin disorot oleh media dengan diawali oleh tragedi Mario Dendi Satrio yang kemudian menganiaya salah satu petinggi anak daripada petinggi GP Ansor yang bernama David. Kemudian Bu Sri Mulyani mengambil tindakan tegas terhadap ayah daripada Mario Dendi, yaitu Rafael Alun Trisambodo dengan memecatnya. Dan kemudian ini akhirnya menjadi heboh di sosial media dan akhirnya semakin lama semakin terungkaplah bahwa banyak sekali para pegawai pajak yang tidak membayar pajak, kemudian bahkan ada yang memamerkan mogenya, dan akhirnya terjadi dalam tanda kutip distrust, ketidakpercayaan terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Tapi yang menarik, akhir-akhir ini disampaikan oleh Pak Bushrok Anthony Marlon, yaitu dia menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga di Kanwil DJP Sumatera II. Beliau mengkritik keras atas pernyataan Bu Sri Mulyani yang menurut beliau ini justru akan melemahkan citra DJP dan akan semakin berantakan. Maka beliau menyampaikan dalam suratnya agar Bu Sri Mulyani mundur. Dan untuk membahas ini sudah hadir di tengah-tengah kita seperti biasa, yaitu Bung Agung Wisnuwardana, aktivis 98, pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung Wisnuwardana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arif dan para pemirsa MNF TV dimanapun berada. Ya, tadi sudah saya sampaikan sedikit mungkin pembukaan awal lah sebelum mengawali diskusi. Sebelum kita mulai diskusi tadi soal pajak yang akhir-akhir ini disorot dan nampaknya sorotannya ini makin lama makin tajam. Dengan pernyataan terbaru dari Pak Bushrok ini yang kemudian secara terang-terangan beliau meminta untuk Bu Sri Mulyani mundur dari jabatannya. Nah, mungkin saya ingin minta tanggapan dari Bung Agung Wisnuwardana atas pernyataan Pak Bushrok ini. Tafadhol, Bung Agung Wisnuwardana. Ya, Arif, makasih. Ini menarik ya. Jadi kondisi Dirjen Pajak ini atau tentang perpajakan seputar pajak gitu semakin hari serasa semakin panas gitu. Dan sebelum saya masuk tadi dalam perbincangan kita ini, saya coba membaca lengkap apa yang menjadi surat dari Pak Bushrok Anthony Marlon ini ya. Ternyata itu ada kaitan dengan aduan dia 2 tahun yang lalu. Di mana ada dugaan 2 perusahaan bodong yang bisa membuka rekening di 8 bank besar gitu ya. 8 bank besar, tetapi didiamkan saja sama Bu Sri Mulyani. Nah, gitulah kira-kira. Sehingga diduga bahwa Bu Sri Mulyani itu ada keterlibatan tanda petik ya. Nah, sekali lagi diduga terlibatan terkait dengan amannya 2 perusahaan bodong tersebut, gitulah kira-kira. Itu 2 tahun yang lalu. Sepertinya menemukan momentumnya hari ini akhirnya di tengah kondisi yang semerawut karena kasus Mario Dandi dilanjutkan merempet ke bapaknya Rafael Alun Trisambodo yang ternyata hari ini juga ramai lagi bahwa ada 40 rekening dari Rafael Alun dan keluarganya yang diduga
itu adalah aliran-aliran dana yang diduga memang keterkaitan dengan pajak gitu ya, atau terkait dengan posisi dari Rafael Alun. Dan angkanya nggak main-main, ternyata 500 sekian miliar. Miliar. Wow, ini luar biasa kan. Jadi memang betul tadi situasi yang ada ini menimbulkan distrust. Yang pertama dulu ya, dari perspektif distrust ini menimbulkan distrust. Kenapa distrust terjadi? Ya karena masyarakat itu terus didorong, ditekan demikian rupa untuk bayar pajak dan segalanya pakai pajak gitu. Segalanya pakai pajak. Kita makan di resto pun pakai pajak ya. Kendaraan pakai pajak, mau usaha pakai pajak dan lain sebagainya ya. Ini menjadi sebuah beban sebenarnya buat rakyat. Di tengah kondisi rakyat demikian, kok kemudian tampillah kasus Rafael itu yang sebenarnya masyarakat sendiri sudah lama muncul semacam dugaan publik yang sebenarnya menjadi rahasia publik bahwa mereka-mereka yang mengurusi pajak negara ini cenderung memiliki kehidupan yang mewah. Seperti yang dulu kasus Gayus Tambunan ya. Seorang Gayus Tambunan yang merupakan orang level ya boleh dikatakan bawah di Dirjen pajak gitu. Kok bisa memiliki kekayaan yang begitu sangat besar, itu kan dicurigai. Tambah sekarang Rafael gitu. Jadi masyarakat itu sebenarnya udah punya dugaan kuat terkait dengan budaya hidup mewah ini, sehingga memunculkan distrust. Sampai kita tahu persis kan, muncul kata-kata tolak bayar pajak atau stop bayar pajak, hashtag yang cukup ramai di banyak tempat. Kondisi semakin dibikin distrust lagi oleh sikap Bu Sri Mulyani yang malah memberikan ancaman kepada rakyat bahwa itu adalah ungkapan dari kemarahan rakyat, malah kemudian dibalas Bu Sri Mulyani dengan kepanikannya dengan mengatakan kalau nggak mau bayar pajak nanti harga minyak atau harga BBM bisa naik 3 kali lipat. Waduh, dia mengatakan bahwa tahun 2022 itu kenapa harga minyak itu masih bisa ditahan dengan harga-harga yang sebenarnya sudah cukup mahal ya walaupun naik, karena ada subsidi 502 triliun dari pajak-pajak masyarakat itu, dianggapnya begitu. Nah inilah yang kemudian masyarakat tambah marah kan ya, situasi sedang mengungkapkan kemarahan sebagai bagian dari trial by the press, kok kemudian Bu Sri Mulyani membalasnya dengan bahasa yang malah ada ancaman kepada masyarakat. Ini menimbulkan distrust luar biasa. Nah ditambah kasus Busrok Anthony Marlon ini menambah bahwa memang Kementerian Keuangan wabil khusus Dirjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak itu sedang tidak baik-baik saja sepertinya. Tidak sedang baik-baik saja. Ini satu sisi ya, dari aspek distrust. Di mana distrust itu, kita nggak bisa pungkiri loh, bahwa memang ada budaya korupsi di negeri ini, yang memang sepertinya sudah berurat berakar diduga kuat di Direktorat Jenderal Pajak ini gitu. Telah berurat berakar. Dan sebenarnya apakah hanya Direktorat Jenderal Pajak? Enggak juga, kasus yang lain di tempat-tempat yang lain juga diduga kuat ada. Sehingga kasus korupsi ini sepertinya sudah menjadi kasus yang sistemik, Bung. Bukan lagi kasus orang per orang menurut saya. Jadi kalau saya membaca persoalan itu sederhana. Ada persoalan pribadi, personal, ada persoalan sosial atau sistemik. Kalau persoalan personal, itu kejadian 1-2 saja. Tapi kalau kejadian diduga hampir semuanya terlibat, itu ya bukan lagi persoalan personal, tapi sudah persoalan sistem. Itu yang pertama. Aspek yang kedua yang saya baca untuk kasus ini ya, untuk kasus ini itu kalau kita membaca nanti Bung Arif dan pemirsa MNF TV silahkan baca detail dan luar biasa loh siapa namanya Busrok Anthony Marlon tuh berani mengatakan silahkan disebarluaskan. Ya. Silahkan disebarluaskan surat saya ini. Waduh luar biasa. Tapi kalau saya membaca gini, surat itu gini. Bu Sri, Anda itu kok begitu cepat menyelesaikan kasus Rafael. Ya, gitu. Begitu cepat mencopot Rafael, begitu cepat menghentikan klub Mugi dari blasting Riger dari Direktorat Jenderal Pajak ya orang-orang itu. Kenapa cepat sekali? Kan itu hanya persoalannya Mario Dandi dan Mario Dandi sudah umurnya 40 tahun
20 tahun, itu kan urusan dia pribadi, jangan sampai dibawa-bawa ke konteks ini. Jangan sampai Bu Sri Mulyani itu ditekan oleh netizen lah gitu kira-kira ya. Sementara Bu Sri Mulyani pada kasus Anda sendiri 2 tahun yang lalu yang saya pernah dugakan itu kepada Anda diam saja. Saya nggak percaya dengan integritas Anda gitu lah intinya. Saya nggak percaya dengan citra Anda selama ini. Saya membaca, ini dugaan saya, seorang Busro Anthony Marlon ini bagian dari proses perlawanan kepada Bu Sri Mulyani yang melakukan tekanan keras kepada Direktorat Jenderal Pajak dan sekian kekuatan pajak yang ada. Nah, ini saya melihat berarti kesimpulan saya memang betul-betul Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak itu sedang tidak baik-baik saja. Ada sesuatu di dalamnya yang satu dengan yang lain itu saling mengeluarkan kafusruk, gitu. Mengeluarkan jebakan-jebakan yang sebenarnya kemungkinan besar memang banyak pihak yang terlibat dalam berbagai kasus yang terjadi dalam konteks korupsi yang selama ini berkembang dan menjadi dugaan publik bahwa korupsi di kita ini bukan sekedar korupsi personal tapi sudah korupsi jamaah yang menyentuh kasus sistemik. Jadi dua aspek itu yang saya lihat ya, yang memang saya mengatakan kesimpulannya Dirjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dan KPU sedang tidak baik-baik saja. Ini seharusnya menurut saya Saudara Joko Widodo tidak diam. Karena ini sudah menyangkut soal kepercayaan publik, ya kan? Harusnya nggak tinggal diam. Selesaikan ini dengan baik, usut tuntas semuanya. Ada kekhawatiran loh, nanti kalau diusut tuntas semua masuk penjara semua ya. Kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, gimana lagi? Kita tuntaskan semua, nanti rakyat distrust. Rakyat itu pasti pengen yang baik-baik saja. Distrustnya rakyat itu bagian dari kita memperhatikan kondisi yang ada ini. Jadi gitulah dua aspek ini ya, tidak sedang baik-baik saja. Iya. Ya, kalau kita perhatikan berarti dalam tanda kutip ini di antara mereka ini sekarang ini sedang gontok-gontokan ya dalam tanda kutip. Saya kok membacanya begitu, Red. Saya membacanya begitu. Gontokan dan saling menelikung. Pertanyaan berikutnya nih, kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Bursok ini kemudian ditanggapi oleh masyarakat dan betul lah itu sampai kepada Pak Jokowi dan akhirnya Bu Sri misalnya mundur gitu dari jabatan, apakah kemudian itu akan menyelesaikan problem pajak dan kepercayaan, mengembalikan kepercayaan kita kepada pegawai pajak kembali, kira-kira gimana Bung analisinya Bung? Enggak lah, menurut saya kepercayaan itu sudah jatuh ke bawah ya, sulit sekali karena fakta yang terlihat ya itu jauh lebih kuat daripada proses-proses pembersihan yang dilakukan. Karena orang bisa membaca tetangganya yang kerja di Dirjen Pajak misalnya ya, terus lihat postingan-postingan, walaupun hari ini saya yakin teman-teman yang di Direktorat Jenderal Pajak mulai menghilangkan postingan-postingan yang mengkhawatirkan gitu ya. Saya pikir kalaupun nanti Bu Sri Mulyani itu dicopot ya dari jabatannya, dan itu juga nggak sederhana loh, karena banyak pihak juga yang mengatakan pada Busrok itu asal ngomong gitu. Busrok itu asal ngomong, nggak ada pembuktian dan sebagainya. Tapi menurut saya karena ini bicara tentang trust masyarakat, ya seharusnya aparat hukum nggak tinggal diam, harus bisa menyelesaikan ini dengan serius. Lawang untuk radikalisme aja, untuk hal yang belum jelas ancamannya saja begitu cepat kan gitu. Apalagi ini yang sudah jelas akan mengancam distrust masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat itu kan mengancam negeri ini luar biasa. Nah, tidak akan menyelesaikan masalah sebenarnya. Karena kasus terkait dengan korup ya, kalau ini dikaitkan dengan korup di Indonesia itu, korupnya bukan sekedar korupsi personal, tapi sudah menjadi korupsi jamaah. Itu yang menjadi persoalan yang rumit, sehingga persoalan korupsi ini sudah persoalan sistemik, Bung. Sudah persoalan sistemik yang memang ya harus diselesaikan secara sistemik. Bukan hanya korupsinya, juga soal pajaknya. Karena ruang pajak inilah yang menyebabkan korupsi itu juga dilakukan dengan, ya bahasa saya dengan bahasa agak sedikit kuat, gegap gempita gitu. Jadi korupsi itu gegap gempita. Korupsi itu dilakukan dengan semangat oleh banyak kalangan karena uang-uang rakyat dalam bentuk pajak inilah yang ada. Apalagi kalau kita bicara lebih jauh lagi, saya pikir kasus Direktorat Jenderal Pajak ini kita tidak sekedar membacanya dari aspek korup ya, bahwa korupsinya harus diselesaikan ya, tapi seharusnya kita bisa mencapai pada konteks pembahasan
pajaknya itu sendiri. Karena pajak ini sebenarnya sudah membebani rakyat luar biasa. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apakah kita akan mengelola negara ini dengan basis pajak? Itulah yang menjadi sebuah pertanyaan menggelitik yang harus dituntaskan juga. Gitu, Om. Oh, kalau begitu, Bung Agung Wisnuwardana, kalau memang indikatornya eh, ini kan berarti memberikan kesimpulan kepada kita, siapapun yang memimpin Dirjen Pajak itu akan memberikan kesimpulan yang sama. Artinya ini persoalan sistem gitu. Ya. Kalau seandainya ini sebagai sebuah persoalan sistem, dan persoalan sistem ini tentu tidak mungkin kita bisa selesaikan dengan ganti personal saja. Lalu kira-kira apa rekomendasi dari Bung Agung Wisnuwardana ya dalam hal ini untuk menyelesaikan problem soal ini kan yang menarik ini kan meme-meme terakhir ini kan misalnya rakyat miskin itu bayar pajak, di bawahnya itu pegawai-pegawai pajak lagi pesta pora gitu. Bayangkan. Jadi yang miskin suruh dikejar-kejar, suruh bayar pajak, sementara orang-orang dalam tanda kutip di sini para pegawai pajak kemudian mainan muge, kemudian dan lain sebagainya lah. Yang ini tentu membuat kita semakin miris. Kalau begitu, kalau ini sebagai sebuah persoalan sistem, kemudian apa rekomendasi dari Bung Agung Wisnuwardana untuk menyelesaikan sistem yang sudah rusak ini khususnya di pajak ini? Silakan, Bung Agung. Oke, yang pertama sebenarnya untuk langkah awal yang bisa cepat dilakukan, asal ada kemauan publik yang kemauan dari pemegang kebijakan yang serius. Yang pertama, pembuktian terbalik itu benar-benar harus diadopsi oleh pengelolaan negeri ini terkait dengan jabatan-jabatan para pejabat publik. Di mana apa pembuktian terbalik itu ketika dia menjabat maka harus ditulis dulu berapa ininya capaian apa namanya itu uangnya berapa, kekayaannya berapa, dan setelah menjabat kekayaannya berapa. Kenaikan kekayaannya yang terjadi itu harus dibuktikan oleh orang yang punya kekayaan. Bukan pihak pengadilan yang harus membuktikan. Si yang pemilik kekayaan itu yang harus membuktikan. Dan sampai hari ini pembuktian terbalik itu tidak pernah diadopsi oleh negeri ini. Itu kekacauan luar biasa. Sebenarnya ini langkah awal untuk menyelesaikan kasus korupsi yang ada di tengah-tengah kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tentang pajaknya sendiri. Saya pikir kita harus memahami konteks yang lebih luas lagi bahwa pajak ini memang menjadi asupan paling penting atau sokok guru pemasukan APBN dalam sistem kapitalisme. Kita tahu bahwa negeri ini adalah menerapkan sistem kapitalisme, sehingga pajak dan utang itu yang menjadi basis sokok guru pemasukan gitu. Jadi apa namanya pajak dan utang ya. Jadi kira-kira pajak ini sokok guru. Kenapa Bu Sri Mulyani agak sedikit panik ya ketika masyarakat tidak mau membayar pajak atau muncullah kampanye stop bayar pajak karena memang sokok guru pemasukan dari APBN dengan sistem kapitalisme itu dari pajak ini. Nah, menurut saya ini harus dirubah. Dirubah dengan apa? Jangan sampai pemasukan APBN negara itu menjadikan pajak sebagai pemasukan gitu loh. Sebagai pemasukan utama untuk menyokong APBN. Kita harus mengembalikan pada sistem Islam. Nah, sistem Islam ini menawarkan solusi. Tadi, pembuktian terbalik itu menjadi semangat dari Islam. Pembuktian terbalik untuk kasus korupsi itu adalah semangat dari Islam. Dan kita membuktikan banyak sekali dalam sejarah Islam, pejabat-pejabat publik itu hidup sangat sederhana. Yang kedua, APBN kita harus ditata sesuai dengan syariah Islam. Nah, gimana? Pajak itu bukan cokok guru. Pajak itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir kalau memang dana tidak ada. Terus pilihan pertama apa yang bisa dimainkan? Dari sumber daya alam yang melimpah. Jangan sampai sumber daya alam yang melimpah seperti nikel, itu serahkan pada Cina, seperti kasus-kasus sekarang gitu ya. Terus emas ya, jangan sampai diserahkan pada Freeport. Itu harus bisa menjadi pemasukan negara. Nah, dengan kepemilikan publik itu menjadi milik negara, kami sudah pernah menghitung ada 6 komoditas saja itu bisa memberikan pemasukan buat negara 4.125 triliun rupiah, 2 kali lipat dari APBN Indonesia sekarang tanpa pajak. Lo bayangin, artinya kita kalau pengen menata betul-betul agar sumber korupsi itu tidak ada gitu ya,
apalagi sumber korupsi dari harta rakyat betul-betul nggak terjadi, maka selesaikanlah sistem itu, sistem APBN kita dengan pemasukan sesuai dengan syariah Islam, tidak menjadikan pajak sebagai guru, apalagi utang luar negeri. Kita jadikan pajak sebagai solusi paling akhir saja. Dari mana pemasukannya? Sumber daya alam yang melimpah jumlah ini yang kita lakukan. Nah, syariah Islam ini akhirnya yang menjadi penting. Cuma persoalannya syariah Islam apalagi terkait APBN loh, nggak main-main loh. APBN itu berarti menyangkut sistem politik, sistem ekonomi yang ada di negeri ini. Kalau sistem kita masih kapitalisme, ya pajak akan jadi sokok guru dan menindas rakyat. Tapi kalau sistem kita ini pakai penerapan syariah Islam, maka tentu tidak. Nah, kalau syariah Islam ya kita membutuhkan pengayoman yang pasti menjamin agar syariah itu terlaksana, dan itulah khilafah. Itu yang berulang kali kita sampaikan tentang proposal khilafah untuk Indonesia. Jadi soal Bu Sri Mulyani ini pun butuh khilafah gitu. Saya lihat. Kasus korupsi butuh khilafah. Saya pikir ini yang sangat penting untuk kita baca pada kesempatan kali ini. Gitu, Bung. Ya, terima kasih Bung Agung Wisnuwardana atas pencerahannya pada kesempatan kali ini. Dan ini saya pikir penting sekali untuk didengarkan masyarakat publik ya, apa yang sebenarnya mendera negeri ini. Jadi tadi sudah sedikit disinggung oleh Bung Agung Wisnuwardana, persoalan pajak ini bukan soal personal, tapi ini soal sistem. Dan ada beberapa rekomendasi tadi yang kalau kita dengarkan, ada semacam pembuktian terbalik daripada pegawai-pegawai pajak ini harusnya kemudian membuktikan harta kekayaannya ini dari mana dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang jauh lebih penting daripada itu, akibat dari diterapkannya sistem demokrasi ini, maka pajak ini menjadi salah satu, menjadi yang nomor satu lah ya pemasukan. Sokok gurunya. Ya, sokok gurunya lah bahasanya itu adalah sokok gurunya yang menopang seluruh APBN ini. Nah, maka rekomendasi yang sangat bagus sekali tadi yang saya dengarkan dari penjelasan Bung Agung Wisnuwardana tadi, sudah saatnya kita mengganti sokok guru. Sudah terlalu lapuk ini, ibaratnya sebentar lagi ambruk ini kalau dibiarkan. Maka harus kita ganti yang baru, sokok gurunya adalah dengan manajemen syariah Islam. Jadi tidak dengan mengandalkan pajak, tapi bisa dengan, kemarin dihitung juga itu Bung Agung Wisnuwardana, ternyata dari 6 komoditi saja, ada misalnya ada ini di luar emas ya, ada batu bara, ada nikel, kemudian ada hasil hutan, itu sekitar 7.000 triliun per tahun. Masya Allah, lebih tinggi lagi. Itu lebih tinggi lagi. Itu kalau nggak salah kemarin dari dua narasumber. Yang pertama adalah dari Bung Ishak, kemudian yang kedua itu adalah dari Ustadz siapa ya itu ya. Pokoknya saya dapat sumbernya itu dari dua orang yang menghitung itu senilai seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mengelola dengan baik dengan sistem syariat Islam, kan tentu kita nggak perlu bayar pajak lagi. Ya, betul itu. Karena sudah tertutupi. Bahkan bensin bisa gratis itu, Bung ya, Bung ya. Ya, masuk akal. Masuk akal. Dan memang itu tidak bisa kita jalankan, tidak bisa terlaksana kecuali kita pemerintah negeri ini menerima proposal yang diajukan oleh Bung Agung Wisnuwardana tadi, yaitu proposal khilafah. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wacana ke depan untuk pemerintah yang lebih baik, dan kita sebagai anak bangsa tentu menginginkan negeri ini dikelola dengan baik, dengan benar, dan supaya masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Saya Arif Nugroho dari MNF TV, insya Allah di-share ke beberapa YouTuber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.